Halo teman-teman Natalia, selamat siang. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Perkenalkan, namaku Saris, aku dari Beneran Indonesia. Dan untuk satu semester ini spesial buat teman-teman. Teman-teman akan belajar di kelas bela negara bersama dengan Beneran Indonesia. Nah, untuk satu semester ini adalah tema besar kita nih, pertanyaan ini. Anak SMA bisa apa? Jadi, setiap kelasnya kita akan coba mencari jawaban untuk pertanyaan ini. Dan untuk hari ini, kita akan awali dengan satu topik tentang Indonesia. Kita mau cari tahu ada apa sih dengan Indonesia, dan aku memulai dengan pertanyaan ini. Seberapa kenal teman-teman dengan Indonesia? Untuk beberapa waktu ke depan, aku akan bagikan informasi, fakta-fakta tentang Indonesia, dan aku pengen teman-teman di pikiran teman-teman aja coba list fakta-fakta informasi yang teman-teman ketahui tentang Indonesia, dan kalau yang sudah aku sampaikan dan teman-teman tahu, coba checklist, dan kalau yang belum, nah masukin ke checklist tambahan teman-teman. Oke? Kita langsung aja, kita mau lihat topik yang pertama tentang geografi Indonesia. Indonesia itu berada di antara dua samudera besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan Indonesia juga berbatasan langsung dengan tiga negara, yaitu ada Malaysia, ada Timur Timur, dan juga Papua Nugini. Dan di Indonesia, pulau terbesarnya yaitu Kalimantan, dan atau yang juga dikenal dengan Borneo, dan Borneo ini adalah pulau terbesar ketiga di dunia, dan satu-satunya pulau yang diduduki oleh tiga negara sekaligus, yaitu ada Malaysia, ada Brunei, dan tentunya ada Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi, dan provinsi terbarunya adalah Kalimantan Utara yang disahkan pada tahun 2012. Dan Indonesia juga memiliki 5 daerah khusus atau mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah, yaitu ada Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua Barat, dan juga Papua. Jakarta tentunya teman-teman ya sebagai daerah ibu kota dijadikan daerah khusus, dan juga Jakarta merupakan pusat ekonomi dari Indonesia sendiri. Sedangkan untuk Aceh, Aceh merupakan daerah atau provinsi yang menjalankan hukum syariat sebagai hukum daerahnya, dan juga Aceh terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, diantaranya minyak dan gas bumi. Berikutnya, Yogyakarta adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang sampai sekarang masih menerapkan sistem pemerintahan monarki, yaitu dipimpin oleh seorang sultan sebagai gubernur dari provinsi tersebut. Dan berikutnya, Papua Barat dan juga Papua yang dulunya namanya adalah Irian Jaya, namun pemerintah memisahkannya menjadi Papua dan Papua Barat dan diberikan otonomi khusus. Dan kalau teman-teman tahu, yang paling terkenal mungkin adalah Freeport ya, yang ada di Papua. Nah, sekarang kita mau lihat nih bentang alam Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, teman-teman. Memiliki 17.500 lebih pulau, dan bahkan diprediksi lebih dari 6.000 pulau itu bahkan belum dihuni oleh manusia. Nah, pertanyaannya adalah, coba teman-teman tulis jawabannya di kolom chat. Indonesia apakah merupakan negara dengan pulau terbanyak di dunia? Coba, teman-teman tahu nggak jawabannya? Iya atau enggak? Dengan 17.500 lebih pulau. Oke. Nah, jawabannya adalah tidak, teman-teman. Negara dengan pulau terbanyak di dunia itu dimiliki oleh Swedia dengan lebih dari 220.000 pulau, diikuti oleh Finlandia, lalu ada Norwegia dengan lebih dari 55.000 pulau, juga ada Kanada, dan Indonesia ada di urutan kelima dengan 17.000 lebih pulaunya. Nah, tadi aku bilang kan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sedangkan seperti teman-teman lihat, Indonesia pulau terbanyak kelima di dunia. Nah, kenapa pertanyaannya? Aku pengen challenge teman-teman dan cari tahu lebih banyak tentang ini, dan coba teman-teman cari lebih tahu. Oke, nah Indonesia berikutnya berdiri di 3 lempeng utama dunia, yaitu ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik, dan juga lempeng Australia. Tapi tidak hanya itu, Indonesia juga berdiri di antara banyak lempeng-lempeng kecil lainnya seperti Sunda, Timor, Laut Sunda. Dan kondisi ini menyebabkan Indonesia sangat rawan dengan gempa bumi, dan bahkan tahun 2018 terjadi lebih dari 11.000 gempa di Indonesia, lalu 2019 lebih dari 10.000, dan kalau teman-teman hitung, bisa dibilang setiap hari dari Sabang sampai Merauke terjadi lebih dari 25 gempa di seluruh Indonesia. Indonesia juga berada di lingkar api Pasifik, dan Indonesia dikenal sebagai negara the most volcanically active country in the world, dengan lebih dari 400 gunung berapi, dan 127 diantaranya adalah gunung berapi yang masih aktif. Namun fakta ini, teman-teman, menjadikan Indonesia negara dengan iklim yang sangat baik dan memberikan tanah yang sangat subur
bagi Indonesia. Pada kenyataannya Indonesia sangat kaya dengan flora dan faunanya, bahkan konsentrasinya adalah terbesar kedua di dunia, hanya nomor 2 setelah Brazil yang pertama. Dan di antaranya Indonesia memiliki tanaman yang sangat endemik khas Indonesia, Rafflesia arnoldi dan juga Titan arum. Kalau mungkin teman-teman sering dengar namanya adalah bunga bangkai karena bau yang dihasilkannya. Lalu juga Indonesia punya hewan khas Indonesia yaitu komodo yang bisa teman-teman temui di Pulau Komodo. Ini adalah lizard ataupun terbesar di dunia, dan juga ada orangutan. Nah, aku punya pertanyaan lagi buat teman-teman nih. Yang mana merupakan hewan nasional Indonesia? Apakah komodo ataupun orangutan? Coba teman-teman jawab di kolom chat ya. Indonesia juga memiliki puncak tertinggi itu di Puncak Jaya yang berada di Papua sana, ketinggiannya lebih dari 4.800 meter, memiliki salju abadi, dan juga sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang panjangnya bahkan lebih dari 1.100 km, itu dari tengah-tengah Kalimantan sampai ke barat Kalimantan. Lalu danau terbesar di Indonesia adalah Danau Toba, dan Danau Toba ini sendiri merupakan danau vulkanik terbesar di dunia, yang disebabkan oleh letusan Gunung Toba pada puluhan ribu tahun yang lalu, yang diprediksi bahkan letusannya sampai ke daerah Afrika Timur dan Afrika Selatan sana. Ini jaraknya 8.900 km ya teman-teman. Kalau teman-teman bolak-balik dari Atalia ke Danau Toba, bisa 6 kali bolak-balik dan masih sisa 1.000 km kurang lebih. Lalu Indonesia juga dikenal sebagai penghasil komoditas terbesar diantaranya untuk kelapa, kayu manis, cengkeh, kelapa sawit, dan vanili. Dan komoditas ini juga teman-teman yang membuat banyak bangsa-bangsa di luar sana yang datang ke Indonesia, dan hasilnya adalah Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan yang terjadi percampuran dari bangsa-bangsa lain tersebut. Nah, kita masuk ke bagian kebudayaan di Indonesia nih. Kita mau melihat yang pertama dari sisi makanannya. Kementerian Pariwisata pada tahun 2014 mengumumkan secara independen kalau Indonesia memiliki 5 makanan nasional, yaitu ada soto, ada rendang, ada nasi goreng, sate, dan juga gado-gado. Ya. Dan bahkan 3 diantaranya ini teman-teman dikategorikan sebagai 3 makanan terenak di dunia. Tapi tidak hanya itu aja, tentunya dari berbagai daerah, Indonesia punya banyak makanan khas, mulai dari mie Aceh, ada gudeg, coto Makassar, bubur Manado, sampai papeda di Papua. Nah, untuk selain makanan tadi, Indonesia juga sangat kental dengan tradisi-tradisi lokal, contohnya seperti tarian daerah, yang bahkan setiap daerah, setiap provinsi punya tarian daerah masing-masing, belum lagi ada lagu daerah, ada rumah adat, ada pakaian daerah. Nah, di antaranya ini ada tradisi-tradisi yang sangat khas dari Indonesia, contohnya Seba dari Banten, yaitu melakukan perjalanan jarak jauh dengan tanpa menggunakan alas kaki, ataupun Manene di Tanah Toraja ini, yaitu bentuk penghormatan kepada leluhur dengan cara membersihkan jenazahnya, jasadnya. Lalu juga ada tradisi Kapalin di Papua, yaitu tradisi potong jari untuk berduka terhadap kerabat yang sudah meninggal. Nah, kita membahas ke bagian bahasa nih. Indonesia, berdasarkan data dari Kemendikbud, memiliki 625 bahasa daerah yang sudah terverifikasi. Ini belum termasuk dialek dan subdialek, teman-teman. Dan bahasa Jawa adalah bahasa daerah dengan jumlah penutur terbanyak, dengan lebih dari 68 juta penutur. Bahasa Jawa sendiri merupakan bahasa Jawa terbanyak yang digunakan di dunia ke-24. Tapi kalau sebagai bahasa minoritas, bahasa Jawa adalah bahasa terbesar di dunia yang bukan mayoritas atau bahasa minoritas. Kayak gitu. Nah, untungnya Indonesia dengan 625 bahasa daerah tadi punya satu bahasa yang digunakan bersama, yaitu bahasa Indonesia tentunya. Dan ini sangat berterima kasih buat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang memutuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Meskipun tadinya kalau teman-teman baca sejarahnya, bahasa yang mau diangkat oleh Sumpah Pemuda sendiri adalah bahasa Melayu modern. Karena bahasa Melayu ini adalah dulunya merupakan lingua franca dari kepulauan yang ada di Nusantara. Kayak gitu. Namun, pada saat yang bersamaan, Tan Malaka juga mulai memperkenalkan istilah Indonesia. Dan pada akhirnya Sumpah Pemuda memutuskan kalau bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi pemersatu dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan bukan bahasa Jawa, meskipun bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang paling banyak digunakan. Dan ini menjadikan teman-teman Indonesia sebagai largest trilingual country di dunia, dengan lebih dari 17% menggunakan 3 bahasa ini, ada bahasa Indonesia dan
hampir sebagian besar orang Indonesia masih menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa ibunya dan juga bahasa Inggris. Dan diikuti oleh Israel dan Spanyol di urutan kedua dan ketiga. Nah, tapi nggak cuma bahasa ini aja, kalau teman-teman perhatikan, kita juga cukup erat nih dengan bahasa Belanda. Kayak misalnya kalau teman-teman akan sangat lucu melihat ketika ada bahasa yang mirip-mirip tapi tidak sama. Kayak contohnya, buncis, sayur, di Belanda namanya buncis juga, lalu bioskop, bioskop, lalu kantor, kantor, dan sebagainya. Nah, teman-teman ngomong-ngomong soal Belanda, kita mau masuk ke bagian sejarah Indonesia nih. Ini kita cepat aja, Indonesia itu pertama kali dikenal dengan datangnya kerajaan Hindu, yaitu ada kerajaan Kuta dan Tarumanegara dan sebagainya, lalu masuk kerajaan Buddha, kemudian ada kerajaan Islam, lalu pada abad ke-15 bangsa Portugis mulai masuk, lalu disusul oleh bangsa Belanda, dan diketahui menjajah Indonesia ratusan tahun. Lalu pada era Perang Dunia Kedua, Jepang masuk ke Indonesia, lalu pada 1945 tentunya Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, namun perjuangan terus berlanjut ditandai dengan agresi militer yang pertama dan kedua dan pertempuran-pertempuran lainnya, dan bahkan Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Lalu masuk kepada periode pemerintahan Soeharto pada tahun 1966, yang pada tahun 1997 di Asia terjadi krisis finansial, namun di Indonesia diikuti oleh berbagai krisis, mulai dari krisis politik, krisis rasial, dan sebagainya, yang pada puncaknya pada tahun 1998 Soeharto mundur, dan peristiwa ini pun yang menjadi tanda dimulainya periode reformasi bagi Indonesia. Dan here we are today, inilah kita hari ini bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita mau lihat demografi Indonesia nih. Berdasarkan data dari BPS, Indonesia memiliki jumlah penduduk 265 juta jiwa. Dan 150 juta jiwa itu berada di Pulau Jawa. Lebih dari 50% populasi Indonesia berada di Pulau Jawa, teman-teman. Lalu Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, spesifiknya ada 1.340 suku bangsa, dan tentu saja suku bangsa terbesar adalah suku Jawa dengan lebih dari 40% dari jumlah populasi di Indonesia. Lalu selanjutnya, ngomong-ngomong soal angkatan kerja, teman-teman, Indonesia kan mau menghadapi bonus demografi nih. Nah, ternyata pada tahun 2018 Indonesia memiliki lebih dari 136 juta angkatan kerja, namun 6,8 juta diantaranya adalah pengangguran. Dan kalau teman-teman lihat di sini berdasarkan tingkat pendidikannya, angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD, yaitu sebanyak 24%. Oke, kita mau masuk kepada hubungan atau hubungan relasi Indonesia dengan negara-negara lain. Aku mau teman-teman membayangkan Indonesia ini sebagai seorang Woody nih di film Toy Story. Seorang Woody yang punya banyak teman, kayaknya jago banget yang memanage relasinya satu dengan yang lain. Nah, Indonesia sendiri tergabung ke dalam 240 organisasi internasional, mulai dari ASEAN, United Nations, sampai kepada organisasi kopi internasional Indonesia tergabung. Lalu Indonesia juga adalah satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang merupakan anggota dari kelompok G20. G20 ini adalah kelompok ekonomi-ekonomi terbesar di dunia, dan Indonesia adalah satu-satunya dari Asia Tenggara. Nah, lalu Indonesia juga sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki hubungan yang cukup erat nih dengan negara-negara di Timur Tengah. Dan ada istilah yang dibilang kalau Indonesia adalah sepupu dari Asianya negara-negara di Timur Tengah. Nah, selain sepupu tadi, Indonesia juga punya banyak sahabat dekat, seperti halnya Woody dengan teman-temannya. Di antaranya ada Amerika, dan ini khususnya sangat kental ketika pada masa Perang Dingin yang lalu, dan tentunya sampai sekarang Indonesia menjalin berbagai kerjasama diplomatis bilateral dengan Amerika, begitu juga dengan Belanda, dan ditandai dengan, kalau teman-teman tahu, jumlah WNI yang ada di Belanda adalah terbesar kedua setelah Malaysia dengan jumlah lebih dari 2 juta orang yang ada di WNI yang ada di Belanda. Lalu dengan Australia, khususnya pada saat bencana-bencana, Australia sangat membantu Indonesia. Lalu dalam hal perdagangan, Jepang adalah sahabat baik Indonesia dengan nilai terbesar kedua, dan didominasi oleh perdagangan terhadap sumber daya alam.
Terbesar pertama sebenarnya Cina, namun hubungan Indonesia dengan Cina ini cukup diwarnai dengan berbagai situasi, mulai dari isu tentang pekerja dari Cina, ataupun isu tentang kelompok Muslim Uighur yang ada di Cina sana. Nah, selain best friend tadi, Indonesia juga punya hubungan yang unik nih, yaitu love hate. Seperti halnya Udi dengan Buzz Lightyear, teman-teman, yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Tentunya Indonesia punya hubungan bilateral kerjasama dengan Malaysia, namun seperti hal Reok Ponorogo, Batik, Lalu Rendang, lagu Rasa Sayangi, penempatan bendera Indonesia yang terbalik, sampai Cinta Fitri dan Upin Ipin pun mewarnai hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Nah, itu semua teman-teman kurang lebih fakta informasi tentang Indonesia. Dan pertanyaannya yang lebih penting adalah, setelah kita tahu fakta dan informasi ini, lalu apa? Kenapa kita harus tahu fakta dan informasi tersebut? Dan gunanya apa? Tujuannya apa? Aku mau menarik ke salah satu topik yang sudah tadi kita bahas, yaitu tentang kebudayaan, nih teman-teman. Aku mengangkat topik ini karena sepertinya ini cukup lagi hangat nih diperbincangkan sekarang. Nah, teman-teman kenal, sering lihat gambar ini, kayaknya belakangan ini akan sangat sering ya, atau sudah sangat sering yang melihat gambar ini ya. Ada Eka, ada Reza, sama juga Gerard, yang dikenal sebagai Weird Genius, yaitu dengan karya mereka, Lati, teman-teman. Lati ini menjadi sangat viral, menjadi sangat mendunia, dan bahkan banyak orang membuat covernya, lalu banyak orang juga mengikuti Lati Challenge, kalau teman-teman sering, bahkan teman-teman mungkin suka ada yang ikut ya, bikin Lati Challenge. Nah, tapi di balik karya yang sudah dibuat oleh Virginius ini, ternyata banyak berita-berita atau informasi-informasi yang bisa dibilang cukup tidak menyenangkan untuk didengar oleh teman-teman Virginius ini sebagai pencipta karya ini. Nah, tapi hubungannya apa sama teman-teman? Nah, yang pertama adalah finding deeper meanings. Jadi teman-teman setelah mengetahui fakta tentang Indonesia tadi, ataupun kalau yang tadi aku ambil satu contohnya, yaitu tentang kebudayaan, secara khusus lagi tentang Lati ini, seringkali teman-teman seperti ini, apa yang kita lihat, itu yang di permukaan biasanya sangat kecil, teman-teman. Seperti halnya Gunung Es ini, biasanya apa yang ada di bawahnya itu lebih besar. Dan ketika kita berhenti di atas saja, di permukaan saja, biasanya kita kan kesulitan untuk bisa melihat apa yang menjadi ide besarnya, atau ide originalnya, atau bahkan big picture-nya apa. Kalau kita berhenti hanya di permukaan, maka kita hanya bisa melihat apa yang di permukaan saja. Kita tidak akan mengerti apa yang menjadi deeper meanings-nya. Kayak gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan deeper meanings, aku mau bagikan kepada teman-teman dua cara berpikir yang harapannya teman-teman tidak hanya bisa melihat informasi yang ada di permukaan saja, tapi teman-teman bisa terlatih untuk bisa melihat apa sih makna yang lebih dalam dari informasi yang teman-teman lihat tersebut. Nah, yaitu cara berpikirnya ada dua. Yang pertama adalah practicing insight, dan yang kedua adalah acknowledging complexity. Kita masuk yang pertama ya, teman-teman ya. Practicing insight ini basically adalah kemampuan yang bisa teman-teman latih untuk bisa sampai kepada suatu pengertian, sampai kepada suatu pemahaman akan ide yang lebih besar dengan menggunakan petunjuk-petunjuk yang lebih kecil atau informasi-informasi yang lebih kecil. Nah, aku mau narik ke yang Lati tadi nih. Kira-kira kalau dari Lati ini, apa sih yang teman-teman lihat informasinya di luar sana, atau yang teman-teman terima informasi? Misalnya, viral, iya, ada Lati Challenge, lalu ada si Virginius tadi ya, lalu ada unsur, ada Jawa-Jawanya, ada unsur serem-seremnya juga mungkin dengan latarnya dan sebagainya, tapi ya, basically mungkin small clues yang kita lihat adalah ada 3 orang tadi ya teman-teman ya, 3 anak muda Indonesia, Reza seorang YouTuber, ada Eka seorang musisi, juga ada Gerald yang diketahui sebagai DJ atau rapper. Nah, selain itu juga ada local culture yang dibawakan, yang terlihat di karya yang disampaikan, dan juga unsur popular musik. Ini kayak petunjuk kecil ya, yang bisa kita lihat dari karya Lati yang diciptakan oleh Virginius ini. Nah, pertanyaannya, dari small clues ini, big idea-nya apa? Setelah kita tahu, oke, ada 3 orang anak muda, ada local culture yang dibawain, ada ngomongin popular musik juga, yang akhirnya bisa jadi viral. Nah, coba teman-teman, kira-kira apa yang menjadi big idea dari
um, Lati ini nih, atau konteks culture yang sedang diangkat ini. Nah, kira-kira kalau ini big idea-nya, teman-teman setuju nggak? Big idea-nya adalah kalau mereka, Virginis ini, bisa berkarya dengan apa yang ada di tangan mereka. Jadi mereka adalah orang, seperti yang tadi aku sebutin, seorang YouTuber, seorang musisi, seorang DJ, dan mereka berkolaborasi bersama dengan kemampuan yang mereka punya, dengan platform yang mereka punya, dan mereka berkarya membuat sesuatu dengan apa yang ada di tangan mereka. So, meskipun dengan kontroversi yang ada, dengan berbagai pemberitaan sana-sini, tapi aku bisa melihat dari clue-clue yang ada, bisa kita lihat juga bersama ini, ada satu big idea yang kalau aku tangkap adalah, kalau dengan apa yang saja yang kita punya di tangan, kita tetap bisa create something, kita bisa tetap berkarya dan bahkan lebih jauh seperti yang kalau Virginis tunjukkan, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Itu big idea yang bisa aku dapatkan dari cerita Lati ini. Itu untuk practicing insight, teman-teman. Dari small clues yang bisa teman-teman lihat, teman-teman dapatkan, akhirnya teman-teman bisa masuk ke dalam suatu big idea yang lebih dalam. Nah, setelah practicing insight, yaitu yang kedua, cara pikir yang bisa teman-teman latih adalah dengan mengenal kompleksitas-kompleksitas yang ada di sekitar teman-teman. Karena bagaimanapun juga teman-teman, berbagai situasi yang teman-teman hadapi, yang teman-teman lihat itu adalah bukan dihasilkan atau terjadi karena efek satu hal saja, tapi biasanya atau bahkan seringkali itu terjadi atau diciptakan oleh berbagai hal yang membentuk peristiwa tersebut. Seperti hal misalnya relasi ataupun nilai-nilai moral, ataupun bahkan sampai kepada struktur kekuasaan sebuah negara. Gitu. Jadi, kalau kita tarik lagi kembali nih teman-teman ke dalam cerita Lati tadi, dengan berbagai pemberitaan yang ada, tapi ketika teman-teman, coba deh teman-teman kalau melihat Lati ini, apa sih yang terbayangkan oleh teman-teman setelah menonton misalnya? Apakah seremnya, atau wow kerennya dengan musik EDM ya, masuk budaya-budaya Jawa? Kira-kira gimana teman-teman? Nah, kalau kita mau lihat berdasarkan acknowledging complexity ini, dalam satu karya Lati ini, kita bisa melihat berbagai social forces yang membentuk ataupun yang bisa kita diskusikan terkait dengan karya Lati ini. Mulai dari passion ataupun value dari Virginius yang menciptakannya, dengan kontroversi yang terjadi, Virginius maupun bersama dengan Sarah Fajira ini bisa menjelaskan ternyata nilainya apa yang ingin disampaikan melalui karya Lati ini. Juga kita bisa bicara tentang pop cultures, ataupun tradisi lokal, bahkan ngomongin globalisasi, sampai seperti yang tadi aku bilang, berbicara tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal misalnya mempromosikan kebudayaan-kebudayaan lokal. Jadi, ketika melihat suatu peristiwa, melihat suatu karya, kita harus bisa melihat berbagai kompleksitas hal-hal yang membentuk karya tersebut. Sehingga mungkin misalnya kita menonton pertama kali nih karya dari Virginis ini, Lati, wah serem banget nih, kok bahasanya aneh, serem takut nggak usah deh. Tapi ternyata kalau kita lihat dari berbagai unsur lain, atau yang social forces ini, terkait dengan Lati ini, kita bisa melihat makna yang lebih dalam tentang karya dari Virginis ini. Sehingga mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita, atau bahkan buat pemerintah, bagaimana kita bisa mempromosikan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Gitu teman-teman, yaitu tadi untuk finding the meanings, kita bisa menggunakan, melatih cara berpikir kita dengan practicing insight dan juga acknowledging complexity yang ada. Nah, berikutnya teman-teman, aku mau ngingetin sedikit nih buat teman-teman. Mungkin Bapak Ibu Guru Atalia sudah sangat sering mengingatkan kepada teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, bahwasanya sesuai dengan Bloom's Taxonomy, ini bahwasanya tujuan dari pendidikan itu sendiri, atau hierarki tertinggi dari pendidikan itu sendiri adalah untuk mencipta. Jadi setiap kita yang belajar, yang mendapatkan pendidikan, diharapkan bisa menjadi pencipta-pencipta hasil dari proses pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Sama seperti teman-teman Virginius tadi, teman-teman juga bisa menciptakan sesuatu
ya, sebagai hasil dari pembelajaran teman-teman, baik itu di sekolah, baik itu di tempat lain, di luar sekolah, di mana teman-teman bisa belajar. Jadi setelah teman-teman tadi bisa belajar untuk finding deeper meanings, tapi harapannya dari kami adalah tidak hanya sampai teman-teman tahu, tidak hanya sampai menambah pengetahuan teman-teman, tapi teman-teman bisa membuat atau menciptakan sesuatu. Teman-teman bisa menciptakan sesuatu yang dapat memberikan dampak, dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Kenapa harus creating for impact? Mungkin kalau teman-teman seperti Virginis tadi, dengan mereka menciptakan Latin, mereka menjadi sangat terkenal ya, mendapatkan fame yang sangat begitu besar bahkan dari dunia internasional, dari banyak orang di berbagai negara. Kalau teman-teman create something, bisa banget juga seperti Virginis tadi, teman-teman bisa menjadi terkenal dan sebagainya. Tapi itu adalah bonus nih teman-teman. Tapi yang menjadi tujuan pertama adalah teman-teman bisa menciptakan sesuatu yang bisa menjadi manfaat, menjadi berkat, dan memberi dampak bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Karena untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sepertinya menjadi orang yang berdampak ini adalah panggilan hidup kita ya teman-teman ya. Menjadi garam dan terang dunia. Dan sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi orang-orang yang berdampak bagi sekitar kita. Karena kalau garam kehilangan keasinannya, maka dia akan dibuang seperti itu. Dan aku ingat satu buku yang ditulis oleh seorang pengkhotbah dari Amerika dan yang judulnya Don't Waste Your Life gitu. Dan berharap kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberi dampak bagi lingkungan sekitar kita. So, teman-teman, tema kita semester ini, anak SMA bisa apa? Dan dari kelas kita pertama kali ini, kita bisa melihat ada 2 jawaban ya, teman-teman ya. Anak SMA bisa apa? Yaitu anak SMA bisa dengan berlatih untuk mencari makna yang lebih dalam dari setiap fakta atau informasi yang teman-teman terima, dan juga teman-teman bisa menciptakan atau membuat sesuatu yang bisa berdampak. So, itu aja teman-teman. Hari ini kelas kita yang pertama, kita sudah belajar tentang ada apa dengan Indonesia. Seperti yang sudah teman-teman baca di PDF yang sudah dibagikan, aku pengen teman-teman bisa menuliskan refleksi teman-teman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ke dalam secari kertas atau post-it dengan menjawab 2 kalimat ini. Today I learned, hari ini aku sudah belajar apa, dan aku akan melakukan apa setelah apa yang aku pelajari hari ini. So, aku mau kasih waktu kepada teman-teman kurang lebih 30 detik sampai 1 menit deh. Teman-teman boleh ambil pulpen dan kertasnya yang sudah teman-teman siapin tadi, lalu coba tuliskan apa refleksi yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Teman-teman bisa juga kasih hiasan-hiasan yang semakin menarik mungkin, biar teman-teman lebih semangat ketika teman-teman untuk bisa membaca lagi nantinya. Oke. Tadi kita dari awal sudah melihat berbagai fakta, informasi tentang Indonesia, dari geografinya, dari kebudayaannya, dari demografinya, bahkan dari sejarahnya juga, dan kita melihat konteks Indonesia yang lebih sekarang ini, yang sedang terjadi sekarang, dan akhirnya kita bisa melihat jawaban untuk pertanyaan untuk tema kita semester ini, anak SMA bisa apa, yaitu finding deeper meanings dan creating for impact. Oke, teman-teman yang masih menulis, boleh lanjutkan yang sudah selesai. Harapannya apa yang teman-teman tulis ini, boleh teman-teman tempel di sekitar meja belajar teman-teman, sehingga teman-teman bisa terus teringat, bisa dengan mudah melihat apa yang sudah teman-teman pelajari, dan semakin kenal Indonesia, semakin cinta Indonesia. Dan kami juga berharap teman-teman, untuk tulisan yang sudah teman-teman buat, boleh teman-teman foto, dan teman-teman upload ke link yang sudah ada di situ, ke bit.ly/kbnnatalia, atau teman-teman juga bisa scan QR code-nya. Harapannya nanti dari apa yang teman-teman tuliskan ini, kita bisa membuat sesuatu yang keren nih, dan teman-teman bisa nikmati juga. Itu dia teman-teman, untuk hari ini kita sudah perkenalan, kita lebih kenal Indonesia, dan untuk kelas berikutnya teman-teman, kita akan belajar dan diskusikan tentang identity dan purpose. So, terima kasih banyak teman-teman untuk perhatiannya untuk kelas kita pertama kali ini, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat siang teman-teman. Have a nice day.